Oke, tugas yang terakhir mata kuliah Pakem Matematika yaitu mensimulasikan semua perangkat pembelajaran yang sudah teman-teman mahasiswa buat. Kemarin sudah membuat RPP, sudah membuat LKS, sudah membuat media, sudah membuat bahan evaluasi, ya. Kemudian tahap yang terakhir adalah mensimulasikan semua perangkat itu ke dalam suatu pembelajaran kecil. Nah, nanti teman-teman bisa minta tolong, misalkan sekolah mengizinkan ya, ini kan sudah penilaian akhir semester di sekolah. Nanti ketika menunggu sesudah UAS, kan ada menunggu masa tenang ya, teman-teman mungkin bisa ke sekolah untuk mempraktekkan perangkatmu, untuk mengajarnya dalam lingkup kecil. Ya. Boleh enggak misalkan tidak di sekolah? Boleh. Ya. Misalnya, dari teman-temanmu ini satu kelas, nanti ngumpul 10 orang. Nanti satu jadi guru, yang 9 pura-pura jadi siswa. Boleh. Ya. Jadi mengajar kayak gitu boleh. Boleh juga menggunakan tetangga. Tetangga anak-anak yang kecil-kecil tuh praktek. Tetapi kalau pakai tetangga di rumah, kesulitannya adalah teman-teman mahasiswa tidak punya papan tulis yang besar. Sehingga kalau mau praktek menampilkan alat peraga, kemudian mau nulis, itu kan agak susah. Gitu nggih. Kalau mengumpulkan 10 orang nanti di kampus boleh ya. Di kampus mengajar kan pakai papan tulis kampus tuh ada ya, nanti pakai spidol, direkam ya Nak ya. Mensimulasikan, direkam, ya. Rekamnya pakai tripod sehingga tidak goyang-goyang. Kemudian nanti apa sih yang dipraktekkan? Ya, ini loh. Kalian mempraktekkan RPP yang sudah dibuat. Kalau di sini Ibu kan nulisnya masih banyak sekali model pembelajaran ya yang saya tawarkan, tetapi nanti menyesuaikan apa yang sudah kalian tulis. Gitu nggih? Kemarin sudah nulis model apa, ya udah itu yang dipakai. Oke, paham nggak sampai sini? Oke, bisa ya? Nggih, saya rasa bisa ya. Kemudian nanti ketika mengajar harus sesuai dengan RPP yang kamu tuliskan. Nah, siswa diminta untuk menyelesaikan soal di LKS yang kamu buat. Selama proses pembelajaran juga dibantu dengan media yang sudah kamu rancang. Kemarin kan sudah foto dengan mediamu, sudah kamu kirimkan ke saya. Nah, media itu dipakai untuk mengajar, ya. Kemudian disuting dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. Kegiatan penutup nanti diberi soal, ya. Soalnya yang kamu buat atau sudah kamu kerjakan sebagai tugas pada pertemuan 11 dan 12 gitu. Kalau sudah direkam, kalau saya merasa itu rekaman hanya pakai satu HP misalkan, itu masih kurang. Jadi nanti ada sudut dari angle-nya yang ngambil guru ketika mengajar, ada satu handphone lagi yang mengambil angle ketika siswanya menerima pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan teman, ya minta tolong misalkan ketika misal Mbak Desi praktek, nanti Mbak Ayu yang rekam gitu. Kalau misal mau bagus pakai syutingan manten. Kalau yang punya kamera yang bagus ya, bisa syuting pakai kamera yang bagus. Syutingan manten tuh kameranya kan gede. Atau kalau enggak punya ya pakai HP, sekarang HP kan juga bagus-bagus ya. Nanti memorinya disisakan dulu untuk video karena videonya kan durasinya lumayan lama. Oke, kalau videonya sudah jadi, nanti videonya diedit dulu ya. Diedit, nanti diberi tulisan. Yang awalnya nih ada identitas, ada nama kalian, NIM, prodi, tambah kelas juga bisa ya ini, kelas. Terus prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus, ada logonya, ada nama saya, jangan lupa ya. Nanti video itu kan kamu unggah di YouTube, ya. Kemudian di tag, tagnya
PGSD, Pakem. Terus mungkin nama saya Mbok Tek ya enggak apa-apa. Kalau ini jangan salah ya, ternyata ini mahasiswa saya kan saya beri tugas ini sudah sejak lama nak. Jadi tidak dari kamu tok. Sudah sejak tahun 2016 ini tugasnya sama, praktek pembelajaran di Soteng kemudian diunggah di situs YouTube. Ternyata kalau kalian lihat ya di YouTube misalkan kamu ketik kata kuncinya Pakem Matematika UMK, simulasi Pakem Matematika UMK. Itu banyak sekali contohnya sudah ada, bahkan ada yang dilihat sampai ratusan. Nah, itu kan luar biasa, nanti subscribermu bisa meningkat. Nih contohnya nih, ketika kita ketik ya, simulasi Pakem Matematika PGSD ini yang atas nih dulu ketika Bu Ratri ini belum corona ya, ini di gedung apa? Gedung R lantai 4 nih. Pas belum ada liftnya. Nih juga ada nih. Nanti bisa kalian pakai ini. Kalau ini tugas tahun lalu nih, dia bikin media. Oke, tugas tahun lalu bikinnya kayak gini. Kalian tidak Ibu wajibkan membuat ini. Nanti bisa di ini sendiri ya nak ya. Ini kan produk-produknya mata kuliah nggih. Sehingga harapan saya ketika kamu lulus nanti sudah jadi Bu Guru, Pak Guru SD, mungkin sudah ada yang PNS, masih ada jejak. Nah, jejak kalian meninggalkan di YouTube. Nah, hasil kuliah kita. Oke. Nanti dicek sendiri ya. Contohnya ada di sini. Coba kita cek lagi coba. Ini punyanya Bu Iman. Jadi ada identitas awal seperti ini ya. Jadi nanti videonya diedit, diberi keterangan di bawah seperti ini. Guru memberikan salam. Jadi ada langkah-langkah pembelajaran seperti di RPP. Begitu, nggih? Paham maksudnya? Jadi ini pas ngomong ini tuh kegiatannya apa sih? Ini dulu ketika belum corona nih, seru kan? Bentar. Nah, ini ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Gitu ya. Nanti Ibu carikan link yang bagus coba. Oke. Nah, ini ada. Nah, ini pakai medianya dipakai untuk simulasi ya. Nah, seperti ini. Nanti ada praktek kayak gini, jadi terlihat. Kemudian ada siswanya praktek. Nih, ini siswanya praktek. Nah, seperti ini, nggih. Tapi ini kurang bagus nih, siswanya berisik banget. Ya kan? Jadi ada noise masuk. Nanti diedit ya videonya, diberi jeng-jeng awal yang wow. Tadi jeng-jengnya di awal masih kurang menarik Bu Ratri saya rasa. Oke. Ada yang mau bertanya enggak? Durasinya mungkin. Ada yang mau tanya durasinya. Durasinya terserah teman-teman, tetapi usahakan maksimum itu hanya 30 menit. Jadi nggak usah lama-lama, nanti bosen. Ya.
Jadi diedit supaya nih ngajarnya itu bisa 20 lah, 20 sampai 30 menit. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Belum? Yang dikerjakan dulu yang evaluasi ya. Evaluasi dikerjakan sampai selesai. Minggu ini kamu harus selesai. Ya, kirimkan ke Google Drive-nya Ibu. Sehingga minggu depan kamu itu udah praktek. Minggu depan praktek ya. Kemudian ngedit video dua minggu. Oke. Jadi mengerjakan simulasinya itu 3 minggu, Nak. Mengerjakan simulasinya harus dengan segenap tenaga, dengan kekuatan penuh ya, karena video simulasi itu sebagai pengganti UAS. Nanti nggak ada ujian akhir semester, ujiannya itu ujian praktek simulasi. Karena kita kan sedang ada PPKM ya, pembatasannya, sehingga Ibu tidak bisa melaksanakan ujian tatap muka di kampus karena kalian nih satu kelasnya banyak sekali, ya. Sehingga ujiannya berupa video yang dikirim seperti itu. Ada yang mau bertanya? Belum? Nanti kalau praktek pakai jas alma mater ya, kayak tadi. Pokoknya tampilannya seperti Bu Guru, Pak Guru, yang cowok-cowok nggih. Itu cukur yang ganteng. Pakai celananya celana bahan. Ya, jangan pakai celana jeans. Yang perempuan jangan pakai legging. Ya. Jadi make upan dulu biar cantik. Kalau perlu pakai ring light itu biar kamu ngejreng, biar cantik. Gitu. Oke, itu untuk tugas simulasinya. Dikerjakan ya, masih 3 minggu lagi, kira-kira pengumpulan tugas simulasinya sekitar maksimal akhir Desember sayang ya. Jadi saya beri ancang-ancang waktunya kira-kira tanggal 23 Desember untuk video yang sudah jadi. Misalkan dirimu tidak bisa ngedit video ya, kamu bisa praktek tetapi tidak bisa ngedit video, terus gimana Bu? Ya dandake videonya didandake, gak apa-apa ya. Jadi minta tolong orang untuk potong video terus memberi keterangan di bawah. Tadi kan ada keterangannya, guru menyampaikan materi, terus nanti ada keterangan siswa praktek membuat jaring-jaring kubus gitu. Siswa mengerjakan LKS lah. Kalau kamu tidak bisa kan yo piye meneh kan, minta tolong orang lain ya, diedit ke orang lain. Dan enggak apa-apa, tetapi yang praktek tetap kamu ya, bukan orang lain ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau cukup? Bu mau tanya. Oke, silakan Mbak Dwi. Untuk simulasi itu medianya harus yang media kemarin atau nanti buat yang lain boleh Bu? Aduh Mbak Dwi, kok kamu mau buang-buang waktu tenaga buat lagi sih? Ya belum seret sama yang kemarin. Belum sih Bu, tapi ya nggak tahu, lihat nanti, maksudnya aku nggak paham muridnya. Nah ini pertanyaannya Mbak Dwi bagus ya. Misalkan kemarin kamu kan sudah buat, usahakan tidak usah buat lagi, nanti mengeluarkan biaya, waktu, tenaga juga ya. Caranya gini Nak, kamu coba dulu, kamu praktek tanpa siswa atau praktek ibumu yang jadi siswa misalkan ya, pelan-pelan. Jadi sebelum disyuting kamu latihan dulu, ya, biar nanti lancar ketika disyuting. Ya, dicoba praktek ini pakai medianya ini enak nggak sih? Kamu kan nanti bisa merasakan, ya. Atau misalkan temanmu mengundang teman, nanti janjian Mbak Dwi misalkan sama Mbak Ristiani nih janjian. Nanti gantian, Mbak Dwi praktek, Mbak Ristiani yang melihat. Oh, kurangnya ini loh. Ketika kamu menyampaikan ini masih kurang ini kurang ini. Jadi ada briefing dulu, ngono, nggih. Jadi tidak langsung praktek di syuting nanti. Tadi khawatirnya muridnya tidak paham gimana gitu ya Mbak Dwi ya. Di setting dulu Mbak Dwi, di briefing muridnya di briefing dulu. Jadi biar
mereka aktif. Nah, kelihatan aktif ketika di syuting gitu, ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Nggak apa-apa, ini kita settingan. Ya, videonya settingan. Kayak kakak kelasmu kan settingan semua itu. Lah, muridnya kan teman-temannya sendiri. Nanti kalau kamu misalkan mau pakai sekolah ya, siswanya disetting dulu. Nanti saya mau ngajar ini ya. Nanti kamu yang tanya, kamu yang maju ke depan, kamu yang mengerjakan ini gitu. Nggak apa-apa, Dwi. Nanti ketika misalnya ada pertanyaan, nanti ngacung semua ya, tapi yang saya tunjuk si ini. No. Ya, jadi kelihatan bagus di video. Oke, kemarin kan sudah buat bunga-bungaan itu tuh. Pakai itu aja, misal mau diperbaiki dikit-dikit. Ada lagi yang mau tanya enggak? Belum? Bu mau bertanya. Oke. Kalau misal pakai murid SD tapi yang di sekitar lingkungan rumah boleh, Bu? Boleh. Boleh, Nak. Tapi ini kan nanti mungkin di rumahmu ya prakteknya ya, rencanamu begitu. Ya, Bu, di rumah. Oke, nanti misalkan harus kamu kan yang tahu RPP-mu ya, Mbak ya. Apakah harus pakai papan tulis atau enggak? Nah, itu perlu dipikir ya. Seandainya butuh papan tulis, kan enggak mungkin ngajar misalnya 5-10 anak tapi papannya kecil. Papan yang apa itu ukurannya 60 kali 40 kali 60 kan enggak mungkin ya Mbak Gina ya. Ya, Bu. Mungkin ya Mbak Gina punya papan yang besar di rumah atau nempel pakai kertas manila boleh Mbak di rumah tuh tempeli kertas kan gede tuh pura-puranya jadi papan tulis tuh boleh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak harus ke SD. Tapi kalau di SD kan anaknya memang sudah ada, sudah ngumpul gitu loh, tinggal minta izin. Tapi kalau tidak memungkinkan enggak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Yang di lingkungan sekitar rumah boleh ya, tapi anak-anak. Jangan misalkan ibu, bapak, mbah, om, tante, itu lucu nanti. Kalau teman-teman mahasiswa malah boleh di kampus. Tapi jangan itu tadi. Jangan anggota keluarga, nanti kan lucu, muridnya sudah beruban. Cukup? Izin tanya Bu, satu lagi Bu. Oke, lagi boleh. Bu, kalau misalkan kita kemarin di RPP kan saya sempat membuat rancangan itu menampilkan video seperti itu Bu. Nah, kalau misal saya ternyata terpaksa tidak ada LCD, itu apakah saya boleh menggunakan HP atau mungkin laptop siswanya itu saya instruksikan untuk membuka HP-nya masing-masing atau bagaimana gitu, Bu? Oke. Atau bolehkah langsung melihat saya gitu, Bu? Karena keterbatasan itu. Oke, nah ada beberapa solusi Mbak Putri. Solusi yang pertama memang ke SD, Mbak. Ke SD izin sama sekolah, ya tuh minta akan kelas atau kalau di SD kan LCD-nya tidak terpasang permanen ya. Nanti berarti pinjam LCD sama izin menggunakan kelas dan siswanya, begitu. Itu alternatif yang paling bagus menurutnya Ibu. Oke, nanti kalau butuh surat, minta surat ke FKIP, Mbak, surat izin kegiatan di sekolah, nanti saya tanda tangan, begitu Mbak. Kalau sekolahnya minta surat gitu loh. Kemudian, ya itu paling bagus, artinya kamu kan sudah merancang, jadi sesuai dengan apa yang sudah dirancang itu dilaksanakan. Kemudian solusi yang kedua tadi sudah Mbak Putri coba mencari alternatif ya. Apakah pakai HP semua? Nah, kan tidak semua siswa itu
diizinkan orang tua membawa HP. Ya kan, Nak? Iya, Bu. Nah, nanti ada ini enggak, misalkan pakai 10 anak gitu ya, tetapi dari 2 anak bawa 1. Atau misal kamu bawa laptop, ya, kemudian kalau melihat laptop kan juga kurang besar ya, kalau 10 anak berumpul. Gitu ya, misalkan mau bawa HP, di setting dulu, misalkan apakah pakai HP-nya Mbak Putri semua, atau membawa, nah gitu nggih. Tetapi nanti penggunaan HP-nya kan hanya di situ ya, berarti nanti setelah melihat video itu ya sudah HP-nya diminta disimpan. Oke. Kemudian alternatif yang ketiga Mbak Putri, tidak pakai video tetapi pakai gambar. Misalkan kasusnya itu kayak saya tadi ya, kasusnya berat badan bayi. Kita buat poster, ada gambar yang mewakili cerita kita tadi. Kan menampilkan video, tujuan videomu apa? Nah, misalkan untuk ice breaking dikasih gambar. Ya, gambarnya di print. Terus dilihatkan siswane. Ini loh Nak, ketika kita nanti belajar ini, kita akan bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dari cerita yang kamu sampaikan. Mungkin ceritanya bisa ditambah kalau misalkan tidak ada video, cerita itu bisa ditambah, ditempelkan di LKS. Seperti itu. Jadi kan mereka lebih bisa baca. Kalau video kan bar hilang tuh Nak. Yaitu kalau ada gambar, terus ada cerita di bawahnya. Gitu. Maksudnya Ibu gitu. Ada gambar, ada deskripsi di bawahnya. Itu dilampirkan di LKS. Jadi mereka lebih berasa. Itu beberapa solusi Mbak Putri. Tinggal nanti dirimu memilih yang paling fleksibel, yang tidak memberatkan. Nah, harapan Ibu kalian ini tidak memilih jalan yang terlalu susah lah. Pilih yang gampang-gampang baik, tetapi ya memang harus berkualitas ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Putri. Yang lain ada pertanyaan enggak? Halo? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, silahkan nanti tugas mandiri. Mengerjakan ini ya. Mengerjakan yang evaluasi, tadi filenya sudah Ibu kirim, kemudian jangan lupa untuk kalau sudah mengirimkan ke Google Drive yang sudah saya sediakan, jadi nanti saya menilai semua tugas-tugas kalian itu dari file di Google Drive yang sudah saya berikan. Begitu ya, Nak ya? Oke. Oke, Nak, sudah Ibu screenshot semuanya. Ada 77 tadi yang hadir. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan menanyakan di chat ya, di kolom chat. Kemudian kita bisa mencarikan solusi bersama-sama. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau apa yang saya sampaikan ini kurang maksimal. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.